Baik, kita buka pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini 27 Rajab 1447 Hijriah. Hari di mana hadiah besar diberikan ke Rasulullah, piknik seantero alam semesta menembus langit. Piknik agak main-main. Luar biasa Allah ya. Allahu Akbar walillahilham, memperjalankan hambanya untuk mengerti kita apa ini hidup. Maka di tangan bapak-bapak semua, abang-abangku, Abi meminta jangan absen kecuali mati, sakit pun datang. Karena alasan kalau nggak turun, nggak ngaji ada dua, pasti harta dan keluarga. Mana Pak Imam, mana Ustadz Imam, nggak datang, pasti urusannya dua, masalah keluarga dan harta dan keluarga. Di surat 48 ayat 11, coba buka itu. Alasan tidak turut berperang, tidak turut untuk mengkaji ayat Allah yang sudah pasti kita akan mati. Nunggu apa lagi sih kita ini? Mau kemana lagi kita pergi? Ujungnya kan mati. Jangan punya kematian kita nih, diusahakan kematian syahid. Baik. Rasulullah mengatakan bacalah ta'awudz 3 kali dan diiringin oleh surat 59 ayat 22, 23, 24. Sudah tadi udah ketemu 48 ayat 11. Baca Bang Suroso yang keras. Orang-orang Badui, berarti kita itu. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turun ke kebahagiaan akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Jadi sibuk karena harta. Jadi orang nggak ikut ngaji itu pasti cari duit, cari dunia. Gak mau dia turun kepada ayat-ayat Allah, pasti urusan keluarga. Terus Lanjut. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. jadi Allah tahu benar kita banyak dusta. Nah, diusahakan. Bapakmu mana? Yusuf mana? Papua. Ah, Ke Papua. ngapain di sana? Izin. Ah, masalah usaha. Masalah apa? Kerja. Nah, tuh buktinya tuh. Salam dari Abi bilang. Salam dari Abi. Pak Yusuf, Pak, kau manggil Papa atau Bapak atau Abi? Papa. Papa dimarahin bilang. Mana Pak Yusuf nih bilang. Kasih tahu ya. Nggak lupa itu. Terapi ngapain? Mana nih Bang Yusuf nih? Iya Abi, soal apa di usaha. Itu juga hati Abi. Abi usahakan. Bahkan sakit pun mohon ya Allah, kalaupun sakit usahakan aku datang ya Allah selama aku bisa. Karena gak ada alasan kecuali mati aja. Jadi kalau besok gak datang, rasanya rugi. Ini karena bersambung dia. Ya, paket 10 pertemuan, tapi bisa melar. Kenapa bukaannya 3 kali, 4 kali? Baru-baru lagi, besok baru lagi, kontak lagi, baru lagi. Jadi Habib nggak bisa memberikannya. Jadi kalau
keluar masuk, nggak selesai kita ini. Jadi fitnah nanti akhirnya. Selesai A sampai Z insya Allah. Oke? Siap ya? Surat berapa tadi? 48 ayat 11. Allah tegaskan alasan kita dua. Kerja, usaha, dan keluarga menyibukkan diri kita, akhirnya tidak kembali kepada Allah. Padahal kerja dan usaha cara, alat untuk dekat sama Allah, bukan berhenti di tujuan. Kau jadikan tujuan keluargamu, maka termasuk kita musyrik. Tujuan usahamu musyrik. Jangan musyrik dianggap pergi ke satu tempat, ke gunung, ke gua Selawat Jantan bertapa, dia itu sudahlah, memang begitu. Tapi orang atau kita yang mendahulukan keluarga, usaha, termasuk musyrik kita ya. Kita belajar. Terus tadi apa ayatnya yang berikutnya? Baik, ikutin. A'udzu billahi samiil alimi. A'udzu billahi samiil alim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alimi. A'udzu billahi samiil alim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alimi. A'udzu billahi samiil alim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi Wallahu alladzi la ilaha illahu la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. warrahmanur rahim. Wallahul ladzi Wallahu alladzi la ilaha illahu la ilaha illa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. al-malikul quddus salam. Baca yang keras, jangan malu-malu, malaikat biar dengar, biar ketahuan salahnya, abis tahu jadinya. Ya, ulangin. Wallahul ladzi la ilaha illahu Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu Wallahu alladzi la ilaha illa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asma. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Surat 59 ayat 22, ayat 23, ayat 24, 59. Al-Hasyr. Bila kau baca, kata Rasulullah, ba'da maghrib, ba'da subuh, ingat tuh ini tipsnya nih. Bang Anwar, kita takut gak mati? Kita takut mati gak? Udah siap berarti kita? Kalau Abi takut mati. Kenapa? Karena belum siap, maka Allah siapkan tipsnya lewat Rasulullah. Bila kau baca ba'da subuh, ba'da maghrib, apa yang dibaca? Ta'awudz 3 kali. Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Diiringi oleh Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Catat tuh di bukunya, jadi biar ingat di sini ya. Nih, jangan di buku lain. Tuh, tips untuk mati syahid. Bila kau dibaca ba'da maghrib, ba'da subuh, nggak sampai 2-3 menit, sekitar 3 menit lah, 2 menit, maka kau syahid. Dari subuh ke maghrib, maghrib ke subuh, maka diantara itu kau mati syahid dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Nanti Bapak klik aja yang matan hadisnya, cari sendiri ya, klik, cek. Karena kita takut mati. Kalau mati kita, apa ya Allah, mengerikan. Kita minta mati syahid. Salah satu tips yang dikasih Rasulullah, bacalah ta'awudz 3 kali,
diiringi oleh Al-Hasyr surat 59 ayat 22, 23, 24. Pada maghrib, pada subuh kau akan mati syahid, diiringi 70.000 malaikat karena orang syahid. Baik, silahkan ulang yang kemarin kajiannya. Bang Ion, ulang kajian kemarin. Mana mic-nya? Oke. Pakainya dua. Ini bawah, deketin. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat sholat ada 8. Yang pertama, rendah hati, cerdas, sabar, hati, hobi memberi, berani, akhlak mulia, menyayangi, produktif. Jadi kalau kita sholat yang benar, kenapa kok fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang sholat? Karena sholat sih sholat, tapi bakhil, cacat sholat kita. Sholat sih sholat, tapi membenci orang lain. Sholat sih sholat, tapi serakah. Itu sholat kita wailun namanya. Kalau sholat berdampak apa? 8. Orangnya rendah hati, sobat, cerdas, produktif, menyayangi, hobi memberi, berani dan berakhlak mulia. Ya. Terus apa lagi? Pada waktu sholat, tinggalkanlah predikat sebelum sholat atau potong ekor. Ini hadiah bagi orang mempelajari Al-Quran, mempelajari. Ya. Biasakan ini patah Ka'bah. Orangnya rendah hati, sabar, cerdas, produktif, menyayangi, hobi memberi. Memberi itu sudah dia hobi baginya, bukan dipaksa. Titik tengahnya berani. Inilah yang namanya akhlak mulia. Berani nggak kamu rendah hati? Berani nggak kau bersabar? Berani nggak kau cerdas? Berani nggak kau produktif? Berani nggak menyayangi? Berani nggak memberi? Berani nggak berakhlak mulia? Akhlak mulia tergambar dari sholat yang benar-benar memancarkan nilai pada diri kita. Nah, hari ini Abi mengundang di mana? Gunung Gelis, acara Isra Mi'raj 6 jam, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jumatan di situ di musola kecil Abi. Apa yang dikaji tentang Isra Mi'raj? Apa itu? Nanti di sana kajiannya. Nah, ternyata ini didapat dari mana? Dari potong ekor. Jutaan sperma yang mengejar sel telur itu menjadi 1 ekor istilahnya. 1 ekor sperma. Ini jadi kita semuanya. Begitu ketemu sel telur, dia potong itu. Jadilah dia zigot terus sampai akhirnya jadi manusia. Jadi kalau kita perhatikan itu fitrah ilmiah, dan saya bantah sudah fitrah sunatullah dikasih Allah begitu. Maka kalau kita ke Baitullah, jutaan orang berangkat, maka sampai ke sana anggap dia sel telur ilahi, potong ekor. Kau bukan ulama, kau bukan ustadz, kau bukan jenderal, kau bukan seorang bapak, kau bukan seorang suami, kau bukan siapa-siapa, kau Abdullah. Baru benar haji kita mabrur, baru benar umrah kita mabrur. Sampai ke sana justru setan gempeng dibawa, ekor dibawa ke sana. Selfian kita semuanya. Sama juga sekarang itu lagi di depanmu ada Quran. Waktu buka Quran, kau bukan siapa-siapa. Ya Allah, aku ingin belajar supaya tambah baik ya Allah. Yang buka ulama. Si ulama ekornya buka, ya nggak bisa dia dapat di permukaan ilmunya. Yang buka jenderal.
Yang buka seorang bapak. Ya nggak bisa. Ya Allah, aku adalah abdumu, ya Allah Abdullah. Aku mau masuk memahami ayatmu. Kau potong ekormu. Kau bukan siapa-siapa. Baru kau mengerti tentang rahasia hidup. Kumpulin anak Abi 6 orang. Kalian manggil Abi ya. Nah, kalau Abi lebih duluan kalianlah bapak. Jadi kita sama kedudukan di hadapan Allah. Hanya Abi bapak, kamu anak. Kamu anakku, kau ketakuan kepada Allah. Kau jangan bergantung kepada bapakmu. Bergantung kepada Allah. Nah, gitu. Kalau enggak, ini bergantung kepada ekor. Ada berapa ekor yang kita cari? Ada 8. Di At-Taubah 24. Itu ekor yang dicari oleh orang. Di surat 3 ayat 14. Catatnya jangan di situ, Bang. Halo. Catatannya Bung Suroso di sini. Nanti lepas di bukunya. Oh, mana tadi ya catatanku, kemana ya? Dicatat di sini aja nih. Masukkan ke dalam di luarnya. Nih. Kan ada catatan itu. Ya, supaya nggak hilang masuk tuh. Aku punya pengalaman yang sama kita ini. Catat buku di mana, ini di mana, hilang dua-dua. Hilang, lupa. Catatannya di buku, bukan di kepala. Sampai mana tadi? At-Taubah 24 sama 3:14. Itu adalah ekor yang dicari oleh kita ini. At-Taubah 9 ayat 24. Kul in kana aba'ukum. Tuh, ekor yang paling bahaya, penantang Allah adalah bapak pertama. Yang kedua anak. Ekor anak. Jadi ekor bapak, ekor anak. Yang ketiga saudara. Yang keempat pasangan suami istri. Yang kelima adat istiadat kaum kerabat. Yang keenam 78 harta usaha rumah. Delapan ekor inilah yang mengiringi kita. Bapak, di hati kita jadi ekor bagi anak. Anak, kita ekor bagi orang tua kita. 3 saudara, ekor bagi saudara kita. 4 suami, istri, pasangan. 5 kaum kerabat, adat istiadat. Yang 6, 7, 8 harta, usaha, rumah. Ini adalah ekor yang kau cari, yang meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul dan jihad. Kau cari ekor ini daripada Allahnya, Rasulnya, dan jihadmu. Itu ayat Allah itu. Bacakan Bang Anton, yang keras artinya. Kasih mic-nya. Kasih dulu. Oke. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Siapa dia? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik adalah manusia yang mendahulukan bapak ketimbang Allah, anak ketimbang Allah, saudara ketimbang Allah, suami, istrinya, pasangannya ketimbang Allah, kaum kerabatnya, adat istiadatnya ketimbang Allah, harta, usaha rumahnya ketimbang Allah. Itu adalah fasik. Dan tunggu kata Allah, orang-orang fasik akan tersiksa. Kenapa? Itu ekor. Kau bukan membela anak bini kau, bukan. Kau besarkan Allah, ikut keluarga semua. Kita butuh ekor, butuh. Bagaimana mungkin sperma bisa naik ke atas kalau nggak ada perang? Lewat ekornya itu kuat. Tapi dengan ekor itu dia potong
Bagaimana mungkin kita bisa memahami hidup kalau kita nggak belajar? Sampailah kita dokter profesor, sampai jenderal, potong jenderalnya, potong ekormu, dokter profesormu untuk kau mengenal aku. Kalau itu tidak kau perhatikan, maka kau mens. Orang mens adalah mendahulukan Bapa ketimbang Allah. Nah, gitu dia. Ini mengkaji Pak ya, bukan jiping, bukan ngaji nguping, tapi dikaji, diulas, ditanya itu kalau bisa. Dan usahakan abang-abangku yang kucintai karena Allah, usahakan kalau belajar dipetakan. Diapakan? Semuanya dipetakan. Bang Anwar, siapa namamu tadi? Husain. Baca Sen. Diapakan? Dipetakan. Diam, perhatikan, tanyakan. Setiap kau dalam pertemuan apapun harus siap kau dipetakan. Apa itu Bang Suraso dipetakan? Diam, perhatikan, tanyakan. Apa diulangin? Diam, perhatikan, tanyakan. Kenapa kamu diam? Karena punya telinga. Kenapa kamu perhatikan? Kau punya mata. Kenapa kau tanyakan? Kau punya pikiran. Ini surat 32 ayat 9. Insya Allah apa yang diterangkan ini semuanya Quran. Jadi kalau ditanya, engkau bertanya, insya Allah Abi jawab Quran. Dan Abi akan siapkan perangkat peluru. Siapa yang mau belajar Quran bil Quran itu 40 jam setelah ini. Ini kan sholat dulu kan. Dikasih alat-alatnya nanti. Siapa yang mau? Bang Supradi mau nggak? Mau siap nggak? Kasih peluru. Bagaimana bicaramu Quran? Lihat Quran, tangan Quran, semuanya Quran. Insya Allah. Dipetakan, diam, perhatikan, tanyakan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ruh Allah berjalan pada 3 tempat. Telinga yang kau dengar, mata yang kau melihat, kau punya pikiran untuk berpikir. Bila kau tidak mendengar ayat-ayat Allah yang terkembang maupun yang ada di depan mata kita, tidak kau perhatikan ayat-ayatku dan kau tidak pikirkan, maka kau dianggap tidak punya ruh, alias kau telah mati jadi bangkai. Banyak orang mati gak di luar? Banyak orang mati gak kalau gitu? Banyak. Termasuk kita di dalamnya. Selama telinga kita tidak bekerja kepada ayat-ayat Allah, mata kita tidak bekerja kepada ayat-ayat Allah, kau dianggap bangkai. Ruhku berjalan pada 3 tempat, pada telingamu, pada matamu, dan pada pikiranmu. As-Sajdah ayat 9. Jadi ketika engkau mau melakukan sesuatu, kau potong ekormu. Nah sama juga, Abi juga belajar dengarkan orang lain. Apabila tidak kau lakukan, maka 3 penyakitnya. Berapa penyakitnya? 3 keluar. Kalau kau tidak siap memotong ekor yang 8 tadi, keluar di mata namanya ria, keluar di telinga namanya sum'ah, keluar di mulut namanya ujub. Matamu untuk lihat ayat Allah, tapi karena kau tidak potong ekor, kau mau dilihat orang lain, diperhatikan. Hebat kau ya, mantap kali kau punya, mantap, senang diperhatikan orang lain. Itu tandanya kau tidak siap potong ekor. Di telinga penyakitnya sum'ah, mau didengar aja. Karena kau sudah orang tua, kau pejabat, kau ulama, kau orang yang kaya, kau orang yang pintar, kau mau didengar. Itu sum'ah namanya. Mau didengar aja. Tidak siap mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak siap mendengarkan anak muda. Tidak siap mendengarkan anak kecil. Tidak siap mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan ketika ujub, bicaranya, dia mau orang lain melihat bicaranya apa. Inilah penyakit apabila kau tidak petakan telingamu, matamu, dan pikiran. Keluar. Yang dikeluarkan adalah penyakit di mata namanya ria. Mau diperhatikan saja orangnya. Sum'ah, penyakit di telinga, mau didengar saja orangnya. Itu biasanya siapa itu yang ria, yang sum'ah? Yang kaya. Orang kaya lebih ria, lebih sum'ah ketimbang orang miskin. Yang pintar, yang merasa pintar, merasa kaya. Padahal kita nggak punya apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Jadi nggak ada yang kaya kita sebenarnya.
Mau triliun kek, mati juga kau miskin. Allah tanya, mana ayatku? Sudah. Jadi kalau tidak selesai ruh itu, aku akan ajarkan ruhmu di telinga, dengarkan benar. Ruh yang ada di mata, perhatikan dengan benar. Yang ada di pikiran, tanya dengan benar. Maka itu akan mendapatkan nilai terbaik. Kalau tidak, penyakit di matamu, karena kau petakan dia, tidak diam, tidak mau dia mendengarkan ayat Allah, maka kau mau didengar, berarti kau sudah penyakit, kau sum'ah. Di mata ria, di mulutmu ujub lewat pikiran tadi. Jelas ya? Sekarang pertanyaannya, kemarin sudah ada soal kemarin. Pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Kalau begitu, untuk apa kita sholat? Ternyata ada orang sholat baik aja. Ternyata ada orang sholat nggak mencuri. Ngapain sholat? Kenapa kita harus sholat? Coba bongkar kepalanya itu. Nggak pernah kita pikirkan itu. Kita kan Islam keturunan, bukan Islam yang cerdas. Makanya kita sendiri masuk dalamnya. Kenapa ya? Coba pikirkan. Alam semesta ini berputar. Kita kalau lihat secara ilmiahnya, kecepatan bumi ini berputar hampir 2000 km. 1670. Pesawat kita itu kalau dari Jakarta ke Medan 2000, maka 2 jam sampainya. Di bawah 2000 km katakan 2,5 jam lah. Bayangkan kecepatan itu. Seperti pesawat kecepatan bumi kita ini. Maka nggak terasa kita berputar. Kalau lambat dia hancur kita bawa. Pada saat yang sama ada gravitasi bumi yang menekan diri kita. Sekarang ini kita lihat bumi itu juga lagi jalan tuh, ya, lagi berputar dia. Semua itu ayat-ayat Allah. Nah perhatikan, karena fitrahnya alam semesta ini, ion plus minus berputar nggak? Ada positif, ada neutron, ada positif apa? Proton, neutron, satu lagi elektron, minus plus berputar tawaf dia. Yang mikro berputar sampai yang sana berputar tawaf semua. Sesuai dengan alam semesta ini. Bahkan kalaupun berlari melingkar tawaf, kalau enggak mati dia. Jangan F1 terutama apa namanya itu pacuan kuda yang melingkar itu, dia pasti tawaf dia. Nah sudah sampai itu rumusannya. Maka mengapa kita harus sholat? Kenapa enggak gerakannya begini aja selesai 2 rakaat kita pukul aja beda selesai, ya kan? Itu tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah kepada Rasulullah. Ya, perhatikan, tegak, ruku, tidak, sujud, kan? Halaman berapa itu? 11. Ada 7 gerakan, 1587. 7 yang diulang-ulang, Al-Fatihah, 7 yang sujud kepala, 2 tangan, 2 kaki, halaman 11. Nah itu, situ aja tulisnya. Terus kita perhatikan, kita mau bergerak 0 derajat. Ini 90. Ini kemari 90, ya, dari ruku 90. Ini yang 45. Sujud 45, udah sujud 45, 180, 360. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu sholat? Karena aku ingin berputar sebagaimana alam semesta berputar. Kalau tidak berputar bumi ini, matilah bumi ini. Maka siapa orang yang tidak sholat, dia adalah bangkai berjalan. Jelas? Lihat bumi itu berputar, lihat semua keadaan. Maka mengapa kamu harus sholat? Karena gerakan semua sholat adalah gerakan alam semesta, gerakan memutar mikro dan makro. Gitu dia, beredar pada poros. Baik, silakan bertanya. Buka surat 21 ayat 33.
Nah, kata-kata beredar di situ ya. 21 Al-Anbiya ayat 33. Artinya bang yang keras, artinya yang keras. Bang Suroso. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Terus. Matahari dan bulan Terus. masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Kata-kata beredar adalah kata-kata yang kita ketahui dia mutar juga untuk membuktikan bahwa sholat kita seperti matahari, seperti bulan, itu artinya berputar kita ini, beredar. Jadi kata-kata beredar itu ada 10 kali diulang. Cuma uniknya yang mirip seperti beredar, coba buka di surat 59 ayat 7. Kata-kata beredar terkait dengan harta kita. Hei orang-orang kaya, hei yang punya banyak duit, jangan beredar di antara kamu saja uang tuh, kasih kepada orang miskin. Kata-kata beredar tuh Rasulnya yang berasal dari penduduk seperti ini, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi alam semesta ini mengiringi pada orang yang berzakat, infak, sedekah, kepada dia mengedarkannya. Jadi kalau korun tidak ada, dia sudah bau bangkai. Kenapa? Karena dia tidak sholat, dan kalaupun sholatnya adalah wailun, sekaligus dia tidak mengedarkan hartanya. Dia tidak berputar dia punya harta untuk orang miskin. Di kata-kata beredar yang besar alam semesta ini ternyata beredar tentang harta yang kita miliki. Jangan kau tumpuk tuh di bank, di depositomu, keluarkan, edarkan ke orang-orang miskin. Gitu bung, baru keren. Ini banyak orang numpuk seperti korun. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Baik, siapa yang bertanya silakan. Bang Imam, jelas nih ya. Jadi kenapa kau harus sholat? Karena sholat agar sama dengan alam semesta berputar. Jadi kalau tidak berputar kita mati. Makanya kecepatan putaran bumi ini 1670 km per jam. Kecepatan dia mengitari matahari, waduh, ratusan ribu kilometer. Nah, maksudnya apa? Supaya kita tahu betapa hebatnya Allah memberikan ke Rasulullah hadiah. Gerakan itu adalah gerakan dari Allah untuk mengitari alam semesta. Ini bukan main-main, bukan nunggang-nungging kita, tapi punya makna yang dalam. Gitu dia. Jelas ya? 7 yang berulang, tegak, ruku, iktidal, sujud, sujud dan tasyahud. Gerakan itu terulang pada waktu sujud dia terulang 7 kali, muka, 2 tangan, 2 lutut dan kaki kita. Ayo silakan Bang Anton, tanya. Bi, boleh nggak di luar ini? Boleh. Supaya kita tahu bahwa ayat Allah itu nyatu semua. Ayo. Abi mau lihat juga nih kecerdasan Al-Hidayah nih. Kita punya perguruan tinggi namanya perguruan tinggi MAU, Masjid Al-Hidayah University. Ini orang-orangnya nih. Ini santri-santrinya, ini para mahasiswanya ini. Coba tanyakan. Sudah engkau dengar, sudah engkau lihat, sekarang tanyakan. Terima kasih. Yang dimaksud dengan indikasi sudut-sudut itu terkait dengan apa? Dalam hal ini adalah gerakan, tapi yang dimaksud dengan maknanya itu apa? Iya, bagus sekali. Kata Rasulullah, sholatlah dengan benar. Sholat pada porosnya masing-masing. Makanya diajarkan tuh nanti ada kita punya gerakan. Diajarkan bagaimana berdiri, bagaimana ruku, bagaimana. Ada yang begini rukunya, ada yang begini, karena nggak belajar ya begitu. Ada yang sujud nih, perhatikan nih, sujud supaya cepat, ininya hitam gampang, perhatikan. Kenapa? Semakin ke dalam dia gravitasi semakin kuat, menghantam ini punya di kening kuat. 3 kali langsung hitam. Ini berapa ini? Berapa derajat dia? Dia indah. Dan siku-siku itu adalah pengalaman kita. Kalau nggak siku-siku dia bunyi. Ada benar, ada kan? Pintu udah apa sih nggak siku-siku tuh? Udah berubah deh. Dia kalau udah siku-siku dia tidak ada yang bunyi, dia rapi semua. Siku-siku semua siku-siku untuk membuat beton itu kokoh dan kuat. 45 juga sudut yang paling kokoh itu.
dalam bahasa matematik. Jadi kalau begitu diajarkan oleh siapa tuh membuat siku-siku dan separuh siku-siku? Quran. Sholat itu yang mengajarkannya. Takbir. Allahu Akbar. Jadi pengalaman tuh gak main-main. Kapan kita siku-siku? Kapan kita sujud? Nah itu kan sampai 10 kali pertemuan. Kan diajarkan gerakan-gerakannya tadi. Tapi kalau absen ya nggak bisa. Makanya Abi buat 2 supaya selesai cepat. 2 malam 3 hari. Diulangin? 2 malam. Kita nginap, cari villa di mana? Tuh di sini tuh, nginap situ tuh. Mau nggak? Mau diajarin semua. Jadi kalau lepas-lepas kayak gini gimana? Datang enggak, datang iya, datang enggak, ya nggak bisa. Itu digembleng habis tuh. Gus Mul nggak boleh absen. Nalar, dia ketua dibuat. Ada 50 orang kemarin tuh, bapak ibu yang dari Jawa, dari Sulawesi datang. Di Google. 2 malam, Jumat pagi sudah hadir. Malam Sabtu, malam Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Kelar tuh semua. Tapi kalau kayak gini nggak kelar-kelar, Nabi bilang. Ada yang udah ada masuk lagi, ada nggak masuk lagi. Nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Gimana namanya jiping, ngaji nguping aja. Selesai lagi ke sana. Nah inilah maknanya supaya kita punya fokus. Namanya khusyuk. Paling susah khusyuk itu, betul. Kita nggak fokus, benar nggak benar. Bagaimana caranya? Diajarkan nanti. Abi pun sama juga. Jadi caranya gimana? Nah itulah dia. Bukan berarti Abi udah ngajar, udah bisa, udah pelatihan terus sampai sekarang. Dari tegaknya aja. Capean. Gimana mau diterima Allah? Habis. Lalu tegas kayak jenderal. Siap gerak. Itu kepada orang lain. Harusnya begitu kita ke Allah. Nggak ngerti. Lepas kewajiban aja. Allahu Akbar. Di mana ini apa letak di mana? Bagaimana ruku? Bagaimana begini apa? Ini diajarin semua. Sabar. Terapan itu di akhir nanti. Gitu. Sorry ya, nggak sekarang jawab. Lompat ini Bang Anwar. Lompat dia. Ajarkan dulu teorinya. Gitu baru keren. Makanya selesaikan dong. 2 malam 3 hari. Kapan tuh Pak Barkah, Pak Anwar? Siap dong. Tinggalkan yang lain untuk Allah. Jihad, Allahu Akbar. Alah bibir kau, kata malaikat. Coba tes 2 malam 3 hari. Gak mampu, bagaimana kau mau jihad Allahu Akbar? Tinggalkan anak bini kau. Hanya 2 malam 3 hari untukku. Tapi kalau kau lembur, cari duit seminggu, sekian juta, sekian miliar. Kau tinggalkan anak bini kau, berani. Sementara untukku kau pasti mati, tidak berani kau meninggalkan semua 8 ekor itu. Mana mental iman kita? Jangan katakan jihad. Hanya di bibir saja itu. Prakteknya nol kita. Tes dengan anaknya, tes dengan anak. Potong tuh Nabi Ibrahim. Aku kepada engkau ya Allah. Iya aku tahu. Aku mau tahu kau padaku nggak? Coba tuh anak. Aku cinta juga ya Allah. Enggak, kau betul enggak kepada anak? Coba kau potong. Ini perintahku. Bagaimana mungkin dia sayang kepada anaknya? Tanda kau sayang kepadaku, agar kau tahu sayang kepada anakmu, potong. Gimana logikanya? Ya Allah. Potong siap. Ya lo keren kita nggak mampu. Makanya kita jadi meneladani uswah itu. Paling tidak, tinggalkanlah dulu keluargamu. Belajarlah 2 malam 3 hari. Siap? Hoi, siap? Alah, siapnya nggak jelas. Siap? Siap. Macam ayam apa? Kehilangan induk. Cap. Mulai kapan? Minggu depan. Insya Allah Jumat, Sabtu, Ahad kita nginep semuanya. Ya, siap ya, minggu depan. Jangan lagi tunggu lagi. Ini udah bulan Rajab ini, besok Sya'ban. Kita praktekkan di Ramadan. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Sen nggak bisa takbir Sen. Allah. Wah,
Takbir kau keras, tegas, dan buktikan dengan tindakan kau, baru betul. Di mana vilanya? Jumat, Sabtu, Ahad. Sudah di mana? Ada villa di sini? Kalau nggak ada, Abi carikan. Siap? Di gunung, di puncak ada tempat villa yang bagus. Ya, kawan lah, bisa miring lah harganya. Kita bayar untuk 2 malam 3 hari. Siap? Kalau nggak dapat, dia harus dikorbankan dulu semuanya. Imam sudah ada, imam ikut sana. Imam sudah ada 3 orang, sudah bisa berangkat semua. Siap nggak Bang Anton? Membela keluargamu, membela orang tua kau siap. Membela Allah kita lemah. Ini buktinya. Siap nggak? Siap? Ini besok ya, Jumat, Sabtu, Ahad besok insya Allah. Siap? Ini suara udah siap ya, jangan kalau nggak jadi munafik, bahaya. Siap? Mantap. Jangan jelas, insya Allah siap gitu dong. Siap. Siapa namanya? Budi. Kok nggak datang kemarin? Jumat kemarin nggak datang. Nah itulah bagaimana masuk. Pulang lagi. Nanti besok datang lagi. Datang nggak? Aduh, pusing kepalaku. Harus sama semua polanya. Bapak siap? Siap. Insya Allah siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Catat Bang, besok, Jumat besok, insya Allah. Jangan nunggu lagi, setan udah ganggu dan kek. Ini? Insya Allah siap. Oh siap. Tunggu dulu, uang kita galau ya. Uang orang Padang. Siap dulu. Ion? Siap. Insya Allah siap berangkat. Bang Suroso? Kenapa nggak ikut? Itu ayamku lagi bertelur, kucingku lagi ini. Ya Allah, kacau benar ya. Insya Allah siap. Siap insya Allah. Insya Allah. Insya Allah dulu baru siap. Nah, jangan siap. Insya Allah siap. Insya Allah. Herman. Iya, pakai topeng Abi kenal kau. Herman. Insya Allah siap. Siapa namanya? Janje. Datang kemarin. Datang kemarin, Jumat kemarin. Tapi belum ya, nggak kelihatan Janja. Bang Barka udah oke, udah tunggu mati nih. Maka nggak mungkin nggak siap ya insya Allah. Tidak siap karena kuliah. Nah, inilah. Kau kasih buku tuh nanti sama apa, Bang Anton? Insya Allah siap. Bang Anwar siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26. Di sana ada yang siap? 3 hari kita belajar nih. Makan udah dijamin semua, insya Allah. Tinggal masuk belajar aja. Ya, insya Allah Jumat depan kita nggak di sini, tapi sudah ada di villa. Oke? Siap ya, insya. Kita nginap. Nggak mungkin, nggak bisa ini Abi. Pusing kepala Abi kalau nggak 10. Jadi 10 pertemuan dipadatkan 3 kali. 2 malam 3 hari selesai. Jadi nggak keluar masuk orangnya. Oke Bang Lawan? Siap. Gitu. Punya cucu? Berapa cucunya? Baru 6. Alhamdulillah. Cucumu bilang begini nanti. Dia manggil apa? Kakek atau apa? Abah. Siapa namanya? Si cucu manggil Abah. Ya. Si Abah kakek ini masih ngaji. Meninggal kita, aku akan contoh kakekku. Aku malu memberikan uswah sampai tuanya anak cucumu, cicitmu tahu kau belajar, maka dia akan mencontoh kakeknya yang bertakwa. Takbir. Allahu Akbar. Itu akan menuntun dirimu sampai kepada Rasulullah. Itu Bang, aku bagaimana ngotot supaya anak-anak cucuku supaya ikut diterangkan nggak bisa. Aku harus ngotot kepada Bapak supaya Allah berikan petunjuk kepada anak keluarga menantu. Begitulah caranya belajar. Siapa Ustaz ikut besok? Yang baju putih? Belum siap? Ikut. Ngapain lagi? Kan nunggu mati juga. Begitu kau mati dalam sholat, mati syahid. Begitu kau belajar, syahid. Ketimbang kau lepas dari pengajian atau tidak ikut pengajian itu karena ada yang 8 tadi, bapakmu, anak, saudara,
istrimu, harta, usaha, rumah, ada istiadat, itu yang menghambat kau kepada Allah. Lepaskan itu sekarang. Itu adalah ekor-ekor yang harus kau kendalikan. Gitu. Jam berapa suruh? Sudah. Ya setengah jam dia, setengah jam. Sampai jam 6.15 masih bisa. Jadi kita Bang Anwar, supaya mantap jawabannya, si Husain ini kalau berani kau tinggalkan kuliah kau, deret ukur kau. Kalau kau paham, lu anak abi kau habis, suruh kau berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama-sama 1. Sama langkahnya 2. Mulai 4. Mulai 8. 16. 32. 64. 12. 8. 2, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 512. 11. 1024. Kamu naik tangga, Husain, 11 tangga, itulah namanya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, doktor. Ini adalah deret hitung. Tapi belajar kita ini insya Allah dari ukur. Kau paham, orang berangkat 11 langkah, kau sudah sampai 1024 tangga yang kau dapatkan. Allah berjanji begitu. Siapa dekat denganku, cara belajarnya kuat kepada Rasulullah, kelipatannya cung. Buka ayatnya kalau nggak percaya. 19:12. Ya Yahya huzil kitab bikuwah. Hei Yahya, pegang kitab ini dengan kuat. Anak kecil Yahya, usia 8 tahun, tapi kualitasnya usia Nabi. Usianya kualitas 85 tahun, 100 tahun. Itu ayatnya. 19 ayat 12. Sebelah kiri paling kanan, 19:12. Makanya di sini aja Bang. Abang situ biar terlatih. Jangan di setan gepeng. Maka belajar sini 19 nih, cek. Nih lihat nih. Ini berapa nih? Terus. Gak apa-apa belajar. Kita takutnya digebuk malaikat kita. 19. Ini berapa nih? Nih, angkanya kan ada angkanya. Ini berapa nih? 4. Lanjut. Jreng. Berapa nih? Angkanya berapa? 14. Berapa nih? 14. Berapa tadi? 19-nya. Ini berapa? 17. Berapa nih? 19. Ayat 12. Ini dia. Baca Bang, yang keras. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Husain, pelajarilah kitab itu, Al-Quran sekarang. Gitulah maksudnya. Terus. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Kanak-kanak usia berapa? Anak-anak. Kualitasnya jelek. Ini kita udah tua, tapi kayak anak-anak kita. Terbalik jadi. Ada lagi. Tua tapi kayak anak-anak. Ada ayat nih. Namanya coba semuanya. Wildan Shiba. Semuanya. Wildan Shiba. Ulangin. Wildan Shiba. Anak beruban. Berubannya adalah orang tua. Jadi seperti anak-anak tuh mentalnya. Sudah tua, udah usia 70, 80 tahun, 90 tahun, tapi kayak anak-anak masih main itu juga. Apa tuh? Mobil-mobilan, layang-layangan, nggak mikir ayat Allah lagi dia, piknik-piknikan. Bukan mencari ayat Allah dia. Ada juga dalam istilah Quran, ya Allah, dahsyat Quran ini lengkap. Jadi, Husain, kalau kau berani, Abi udah buktikan. Wahai Dodi, kau buktikan nih ayat. Nanti profesor doktor datang kepada kau. Betul. Datang tuh belajar profesor doktor. Janji Allah dahsyat benar. Tidak harus Abi profesor doktor dulu. Dia harus duduk kemari. Siapa doktor? Siapa profesor? Berapa profesor yang datang ke Radin? Doktor. Kenapa? Mereka gak tahu apa-apa tentang Quran. Dunia yang dipelajarinya. Untuk apa ujung profesor doktor? Untuk apa profesor doktor, Pak? Ujungnya? Profesor,
Ijazah aja ya Allah, dan hanya tahu duit aja. Tapi kalau di sini dia ketemu Allah. Profesor doktor dicari S1, S2, S3 untuk apa? Cari duit. Yang lebih hebat koruptornya siapa? Yang bodoh atau yang pintar? Nak kita. Semua kita kena. Dodi, kau koruptor, budul. Tobat ya Allah, tobat. Anak punya ilmu bisa bodoh-bodohin orang lain. Karena orang kaya bisa bodoh-bodohinnya miskin. Koruptor sekaya banyak, bukan main, lebih banyak dia koruptor ketimbang si miskin. Si pintar lebih banyak buruknya di hadapan Allah. Karena ilmunya ilmu manual. Ilmu apa tadi? Deret hitung. Kalau deret ukur, dahsyat ya, bukan main. Kau makanya Husain, kau mau kemana? Deret ukur, nggak berani, takut kau dipecat atau dia apa. Nanti kalau kau 5 tahun kemudian, yang duduk di depan kau adalah profesor doktor. Yang duduk di depan kau adalah orang yang menganggap dirinya sudah dosen. Duduk di depan kau. Kenapa? Karena kau punya ilmu deret ukur. Janji Allah itu jam 5.56. Baik, itu saja kita buat programnya segera. Insya Allah sudah oke semuanya, jangan ditunda lagi. Insya Allah panjang usia kita di depan, amin. Jumat, Sabtu, Ahad kita akan ada di puncak atau di tempat di villa mana yang nanti kalau ketemu lebih bagus. Kita akan survei dulu, dan insya Allah 2 malam 3 hari kita Jumatan bareng di sana, tempat nanti Abi yang khotib Jumatnya. Baik, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, banyak sekali kami bodoh ya Allah. Kami menganggap kami pintar ya Allah. Setelah kami lihat kami tong kosong dari bunyinya ya Allah. Tak tahu apa-apa ternyata kami ya Allah. Masih banyak kosong. Jangan kau panggil dulu ya Allah. Jangan kau panggil dulu ya Allah. Tambahkan usia kami ya Allah. Untuk kami dapatkan keberkahan memahami hidup ya Allah. Betapa berat ke alam kubur tu ya Allah. Tak ada deposit kami untuk membayarnya ya Allah, untuk menebusnya ya Allah. Maka ya Allah, moga-moga 2 malam 3 hari ini kami belajar untuk memahami hidup kami ya Allah. Buat keberkahan lingkungan keluarga kami, buat anak cucu cicit kami, bapak kakek buyut kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya keberkahan demi keberkahan ya Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha luas rahmatmu, maha luas ilmumu ya Allah. Jauhkan kami dari azabmu ya Allah, dari azab kuburmu, api nerakamu ya Allah, fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian ya Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkanlah bapak kakek buyut kami ke dalam jannahmu ya Allah. Kami suami, kami istri, adik abang kakak kami ke dalam jannahmu. Anak cucu cicit kami ke dalam jannahmu ya Allah. Para guru-guru kami telah mengajarkan kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Para tetangga-tetangga jauh dekat kami ya Allah. Orang-orang baik ya Allah. Sahabat jauh dekat kami, keluarga jauh dekat kami ya Allah. Dan guru-guru kami yang sejak SD, SMP, SMA, para bidan ya Allah, yang telah melahirkan lewat tangan mereka ya Allah, telah banyak yang Kau panggil. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Mereka turut andil untuk menghidupkan kami. Kami hidup ya Allah karena lingkungan, karena semua ya Allah. Berikan ya Allah lingkungan-lingkungan kami yang berkah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mau ini Masjid Al-Hidayah University ini adalah cikal bakal untuk anak cucu cicit kami ya Allah. Kami sudah kepala-kepala tua, kepala-kepala yang akan Kau panggil. Namun jangan Kau panggil dulu sebelum kami tuntaskan ya Allah ayat-ayat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum, mohon maaf segala kekurangan, benar baik Allah punya, salah dan buruk Abi yang punya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.